yang merusak alam bukan bahan baterainya, tapi oknum koruptornya. Para koruptor ya, bukan oknum lagi. Ini koruptor itu pembalak liar, merugikan masyarakat Indonesia. Nah, saat terjadi bencana banyak yang pencitraan. Oke, halo, kembali bersama Alan Kribo di sini ya. Kali ini aku menjawab pertanyaannya dari teman-teman. Pertanyaan mengenai baterai sepeda listrik. Jadi kemarin tuh kayaknya ada yang komen mengenai baterai sepeda listrik. Dia komennya di sepeda listrik apa itu ya, lupa aku, tak cari dulu guys. Di sepeda listrik yang jarak tempuhnya 200 km, yaitu Davigo di video shot. Nah, dia bilang katanya untuk baterai sepeda listrik itu merusak alam banyak. Terus ada yang komen lagi, jangan beli sepeda listrik karena bahan baterainya bisa merusak alam. Ini langsung tak jawab saja ya, langsung tak jawab jelas ya. Itu sudah jelas di sana. Yang merusak alam itu bukan bahan baterainya, tapi para pembalak liar ataupun koruptor ataupun oknum yang serakah. Itu buktinya banjir di Sumatera. Itu kan oknum-oknum yang menggerakkan pembalak liar itu, yang serakah, yang bikin rusak alam ya toh. Masa itu bahan baterai? Jadi yang merusak alam itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya pembalak liar. Kayak tambang liar. Ya kayak tambang tuh, orang tambangan juga meninggalkan kayak danau seperti itu dan tidak dikembalikan. Ngopi dulu lah, seret. Jadi jawabannya, kalau baterai merusak alam itu ada yang lebih merusak alam lagi, yaitu koruptor ataupun orang serakah yang sudah terbukti merusak alam banjir di Sumatera, yaitu pembalak liar. Banjir bandang, kayu turun ke bawah, itu malah dipakai pencitraan. Ada yang bilang itu bencananya hanya rame di media sosial. Ada yang kunjungan sana anggota DPR memakai rompi anti peluru. Memangnya perang di sana ya. Kalau mau perang ke sana, itu yang biasa orang-orang datang itu, atau mungkin dikirim ke Papua sana ya. Terus ada lagi yang pencitraan manggul beras, padahal dia sendiri yang dulu mengizinkan penebangan ini. Sekarang dia berkunjung ke sana memanggul beras sendiri, padahal punya ajudan. Ada lagi yang pencitraan, itu utusan presiden, itu bersih-bersih klemak-klemak kayak orang lapar, kayak enggak. Itu hanya pencitraan. Itu yang salah bukan Pak Presidennya yo, tapi utusannya ini loh. Yang penting dia digaji, berangkat di sana nggak ngapain, udah gajian. Nah, jelas toh. Kalau misalnya dibilang bahan baterainya merusak alam, mana sekarang yang terbukti merusak alam? Kan belum ada, nggak ada kan. Jadi baterai sepeda listrik itu dibilang bisa merusak alam, bisa ada garis bawah bisa. Tapi kalau yang penebangan liar ini sudah terjadi, itu sudah terbukti maksudnya ya toh. Jadi yang merusak alam bukan bahan baterainya, tapi oknum koruptornya. Para koruptor ya, bukan oknum lagi. Ini koruptor itu pembalak liar, merugikan masyarakat Indonesia. Nah, saat terjadi bencana banyak yang pencitraan, manggul beras kayak pakai anti peluru kayak atau wes mbuh ya. Dan luar biasa pokoknya negara ini ya, sekarang ngopi lagi biar nggak sepaneng. Sepeda listrik sekarang sudah banyak spare partnya. Sepeda listrik apapun, ya nggak apapun ding, yang saya tahu Yunfli, Goda, nah itu sudah banyak spare partnya. Kalau merek yang ini
jenis eksotik itu paling cari alat yang universal. Jadi yang khusus kayaknya nggak ada. Goda itu aja kayaknya gini kok, untuk jenis body-bodinya juga belum begitu banyak. Sudah ada tapi belum begitu banyak. Jadi spare partnya sepeda listrik itu bisa ada yang sama dengan yang spare partnya motor bensin seperti itu. Tapi kalau kayak sepeda listrik Goda misalnya kampas rem tipe apa, itu ada yang sama dengan merek-merek apa. Hampir semuanya itu hampir mirip. Sepeda listrik itu sepertinya maklon dulu, maklon jamu seperti itu. Jadi misalnya aku punya PT, aku ngubungin pabrik sepeda listrik, tolong aku buatkan sepeda listrik jenis ini, kasih merek Alan Kribo Vibes, wes. Seperti itu. Nanti juga ada orang lagi, tolong aku punya PT, aku bikinkan sepeda listrik tipe yang seperti punya Alan Kribo Vibes dengan merek misalnya Kribo Sound Vibes. Seperti itu ya. Itu jadi sepeda listrik itu sekarang banyak mereknya, banyak spare partnya. Kalau yang bilang sekarang itu masih takut-takut membeli sepeda listrik, berarti itu nggak niat, jangan beli daripada kecewa. Nah ya, sepeda listrik itu memang sangat membantu kebutuhan kita sehari-hari di saat aktivitas sementara ini ya. Sementara ini aktivitas yang pendek-pendek. Karena misalnya dari Bali ke Jawa itu untuk sepeda listriknya, misalnya Bali, Blitar, Denpasar, Blitar, itu kayaknya yang langsung tempuh ke sana itu belum ada. Kecuali mobil ya, mobil itu sudah ada kayaknya. Seperti itu. Itu ya jawaban saya, Bang, Mbak, atau akunya siapa ya, lupa aku itu. Jadi ada 2 atau 3 perkomenan. Jangan beli sepeda listrik, bahannya bisa merusak alam. Yang kedua, sepeda listrik baterainya katanya bahannya bisa merusak alam. Ini yang katanya. Ini terang-terangan ya, sepeda listrik itu selain merusak harga, jadi baterainya juga merusak alam, dan sisanya atau barang bekasnya bisa merusak alam katanya. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 orang yang komen seperti itu mengenai sepeda listrik, baterai listrik. Karena zamannya sudah maju itu nggak bisa dikekang ya, pasti terus maju. Walaupun itu katanya merusak lingkungan, ini terus diperbaharui bagaimana caranya tidak merusak lingkungan. Tapi kalau pembalaan liar ini bagaimana caranya biar tidak merusak lingkungan, itu sebenarnya ada, tapi memang nggak ada kemauan. Misalnya habis ditebang, ditanamin pohon lagi, habis tebang tanamin pohon lagi, itu ya nggak merusak alam ya, langsung tumbuh. Ini malah banjir bandang Sumatera, ada yang bilang kayunya ini potongan alami dari alam. Padahal dia udah tahu tuh potongan senso. Mosok potongan alam sehalus-halus kayak video dibikin AI aja ya. Oke itu ya Bang, semoga bermanfaat informasinya. Sepeda listrik merek banyak, spare part banyak, bahan baterainya belum terbukti merusak alam lingkungan. Ayo wes. Oke, semoga bermanfaat. Kembang desa bersama Alan Kribo Vibes. Ada seorang gadis tetangga desaku, kulit putih tinggi langsing badannya, senyumnya manis Sutiani namanya, kembang desa pujaan semua pria. Setiap hari ku bertemu dengannya, aku curi pandang serasa ingin berkenalan. Hatiku berdebar tak punya keberanian, kembang desa kau selalu jadi pujaan. Kembang desa Sutiani namamu, kau selalu datang dalam mimpiku. Kembang desa, semoga kau mau kenalan denganku. Beli jamur di pasar Badung, jangan lupa membeli gula. Kembang desa aku sungguh beruntung, bisa kenalan denganmu yang kupuja. Akhirnya aku kenalan dengan dirinya, untuk mengungkapkan isi hati ini. Walau ku hanya pemuda desa biasa, semoga kau menerima cintaku yang suci.
Ku bawa buku, ku bacakan cerita, semoga kau terhibur dan bisa tertawa. Kembang desa kaulah inspirasiku, cinta ini ku persembahkan hanya untukmu. Kembang desa Sutiani namamu, kau selalu datang dalam mimpiku. Kembang